Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar? Berharap hari ini kalian semua sehat dan bersemangat dalam menjalankan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bisnis materi hubungan dengan pelanggan. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu menganalisis hubungan dengan pelanggan, kemudian membangun hubungan dengan pelanggan. Hari ini kita akan mempelajari 4 hal atau 4 subbab. Yang pertama, tips menjaga hubungan dengan pelanggan. Setelah itu, hal yang harus dihindari dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, meningkatkan hubungan bisnis dengan pelanggan, bentuk-bentuk komunikasi dengan pelanggan. Tips menjaga hubungan dengan pelanggan ada 5. Yang pertama, para pelanggan harus dijadikan sebagai teman. Untuk memudahkan membangun kepercayaan dan loyalitas, maka seorang pelanggan harus dijadikan sebagai teman. Dengan demikian, pelanggan akan merasa dekat. Kemudian memberikan solusi bagi Anda. Jadi, solusi bagi permasalahan pelanggan akan menjadikan pelanggan tertarik dan melakukan pembelian ulang. Kemudian menciptakan kesan pertama yang menyenangkan. Lakukan senyum, salam, sapa, dan antusias pada setiap pelanggan yang datang. Dengan begitu, pelanggan yang datang pada saat pertama kali akan memberikan kesan yang baik dan ingin melakukan pembelian ulang. Kemudian, pandanglah pelanggan sebagai orang penting. Memandang pelanggan sebagai orang penting akan membuat para pelanggan merasa dihargai, sehingga mereka tidak mempunyai niat berpindah ke tempat lain. Kemudian memberikan nilai lebih kepada para pelanggan. Jangan hanya memberikan apa yang diminta para pelanggannya, namun kalian harus memberikan inisiatif, memberikan nilai lebih kepada setiap pelanggan yang datang. Hal yang harus dihindari dalam hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, mengesampingkan kepentingan pelanggan. Sebaiknya jangan pernah mengesampingkan kepentingan para pelanggan ini, kemudian membuat pelanggan harus menunggu. Pelanggan tidak suka menunggu lama, maka dari itu usahakan segera mungkin memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi pelanggan datang, kalian harus seorang karyawan harus segera datang kepada pelanggan, ditanyai, jangan pelanggan disuruh nunggu dulu. Kemudian hindari berdebat dengan pelanggan. Hal ini pastinya akan merugikan diri, sebab peristiwa tersebut hanya akan membuat pelanggan merasa tidak dihargai. Bisa-bisa seorang pelanggan tersebut karena zaman sudah modern, bisa saja dia update status, terus citra toko atau perusahaan kalian pasti akan buruk dan bisa-bisa tidak ada pelanggan lagi yang akan ke sana. Kemudian melayani pelanggan dengan mesin. Pelanggan membutuhkan solusi langsung dari pelaku usaha sebagai penanggung jawab usaha. Maka dari itu, penggunaan bantuan alat otomatis seperti mesin harus dihilangkan, kalau bisa secara langsung, jangan pakai mesin. Kemudian menyamaratakan setiap pelanggan. Meningkatkan hubungan bisnis dengan pelanggan. Ada beberapa cara untuk membangun hubungan bisnis dengan pelanggan. Yang pertama, melakukan riset pelanggan. Jadi melakukan riset pelanggan itu saat ini suka yang seperti apa, suka yang bagaimana, butuhkan barang yang seperti apa. Kemudian mempelajari preferensi dan kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara melakukan riset sebelumnya.
Kemudian hubungi pelanggan mengenai produk terbaru. Jadi ketika pelanggan tersebut datang ke toko, pastinya saat ini kalau sekarang tuh biasanya dimintai nomor telepon. Dengan memintai nomor telepon, kalian bisa menghubungi kalau ada produk-produk terbaru dan siapa tahu pelanggan tertarik dan melakukan pembelian. Kemudian simpanlah data, bangun basis data. Selanjutnya kenali pribadi. Ya, dengan mengenali pelanggan secara pribadi, maka para pelanggan dapat dijadikan sebagai teman, seperti tips menjaga hubungan tadi. Kemudian adakan acara perusahaan. Dengan mengadakan acara perusahaan seperti melakukan pemberian-pemberian hadiah, maka pelanggan akan suka dan akan melakukan pembelian ulang. Kemudian mengucapkan rasa terima kasih. Dan yang terakhir, membuat website perusahaan yang dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan. Karena saat ini zaman semakin modern, penggunaan website ataupun media sosial ini sangat penting untuk seorang pelanggan mencari informasi. Jadi, hal ini sekarang sudah menjadi wajib. Setelah kita mengetahui tips, hal-hal yang dihindari, kemudian meningkatkan hubungan, kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk komunikasi dengan pelanggan. Pelanggan terdapat dua, yaitu komunikasi nonverbal dan verbal. Komunikasi nonverbal ini suatu bentuk proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak berupa kata-kata. Tujuannya ini mengungkapkan emosi dan memberikan informasi. Terus untuk mengatur alur suatu percakapan serta mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Komunikasi nonverbal ini dapat membantu menentukan kredibilitas serta potensi kepemimpinan seseorang dalam dunia bisnis. Komunikasi nonverbal ini dapat dilakukan dengan penampilan fisik, gerakan kepala, ekspresi wajah dan tatapan mata, postur tubuh dan posisi kaki, isyarat tangan dan kontak mata. Jadi seorang pelaku bisnis dalam melakukan komunikasi nonverbal ini juga harus baik, nggak berusaha. Ke-6 poin penampilan fisik sampai kontak mata itu harus sangat diperhatikan karena mendukung yang namanya berkomunikasi dengan pelanggan. Dan yang kedua yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini berbentuk lisan atau tulisan, seperti ide-ide, pemikiran, atau keputusan. Lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Terima kasih sudah mendengarkan sampai menit ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M.